Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Malinda. Di sini saya akan membahas tentang pengertian sejarah, peradaban Islam, dan kebudayaan. Apa itu sejarah? Kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun atau syajarah yang berarti pohon atau silsilah. Apabila digambarkan secara sistematik, sejarah hampir sama dengan pohon, memiliki cabang ranting, bermula dari sebuah bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang. Sedangkan dalam bahasa Latin Yunani, sejarah disebut histor atau historia, berarti ilmu atau orang pandai. Jadi, sejarah dapat didefinisikan sebagai peristiwa penting yang terjadi pada waktu, ruang, dan ras tertentu yang memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai sumber informasi mengenai sesuatu yang pernah terjadi pada masa lampau. Peradaban Islam adalah terjemahan dari kata Arab al-harahal Islamiyah. Kata peradaban dalam bahasa Indonesia berkonotasi dengan pengertian adab, kesopanan, kesantunan, serta kehalusan. Adapun pendapat lain, kata peradaban adalah kemajuan material, ilmu dan teknologi, aspek kehalusan, penataan sosial, dan aspek kemajuan lain. Kebudayaan atau kultur adalah bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat yang lebih banyak direfleksikan dalam seni, sastra, liturgi, dan moral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang metode sejarah. Menurut etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta dan hodos. Meta yang berarti sepanjang dan hodos yang berarti jalan. Jadi, metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metode berarti ilmu atau cara penyampaian sesuatu kepada orang lain. Metode disebut juga dengan pengajaran atau penelitian. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Metode penggalian sejarah umumnya menggunakan 3 metode, yaitu untuk metode yang pertama yaitu metode lisan atau interview. Dalam metode ini, pelacakan suatu objek sejarah dilakukan secara interview. Metode interview atau wawancara ini disebut juga dengan kuesioner lisan, karena terjadi suatu dialog antara pewawancara dengan yang diwawancara. Yang kedua ada metode observasi. Dalam metode observasi, objek sejarah diamati secara langsung. Sebelum penelitian dimulai, pertama kali kita terjun ke lapangan. Metode observasi ini sangat penting untuk digunakan dalam sebuah penelitian. Metode observasi ini merupakan metode pengumpulan data, yakni penyelidikan yang dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terhadap kejadian yang dapat langsung ditangkap. Jadi, metode observasi adalah metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat secara sistematis fenomena yang diselidiki. Dan yang ketiga, dan yang terakhir, yaitu metode dokumenter. Metode ini berusaha mempelajari secara cermat dan dalam segala catatan atau dokumen tertulis. Metode dokumentasi ini merupakan pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui data yang dapat dilihat secara langsung sebagai laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa dan sengaja menyimpan keterangan-keterangan tertentu atau catatan-catatan tertentu. Metode ini sangat efektif dan efisien dalam penggunaan waktu dan tenaga, karena cukup melihat catatan
yang telah ada. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baiklah, saya Umi Kalsum akan menjelaskan tentang ilmu dasar dan ilmu bantu sejarah. Ilmu dasar sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di masa lampau. Ilmu dasar sejarah mencangkup perubahan, sebab dan akibat, peradaban, waktu, feminisme, dan konservatisme. Kemudian ilmu bantu sejarah. Ilmu bantu sejarah adalah ilmu yang dapat dijadikan sumber-sumber utama bagi para sejarawan dalam penelitian dan penyusunan kembali atau rekonstruksi sejarah. Ilmu bantu sejarah sangat membantu sejarawan agar karya yang diciptakan atau dihasilkan benar-benar ilmiah. Adapun jenis-jenis ilmu bantu sejarah, yang pertama ada paleontologi, yaitu ilmu yang mengkaji bentuk-bentuk kehidupan purba yang pernah hadir di muka bumi, terutama fosil. Selanjutnya ada paleontropologi. Objek kajian paleontropologi adalah mempelajari fosil manusia purba. Selanjutnya ada paleografi, yaitu ilmu membaca, menentukan waktu, menganalisis tulisan-tulisan kuno yang ditulis di atas papirus, tanah liat, tembikar, kayu, perkamen, kertas, dan velum. Kemudian ada arkeologi, yaitu kajian ilmiah mengenai hasil budaya prasejarah, yang dimana untuk mendapatkan budaya prasejarah itu dengan menggunakan proses penggalian atau ekskavasi. Kemudian ada epigrafi, yaitu pengetahuan tentang cara membaca, menentukan waktu, dan menganalisis tulisan atau inskripsi pada benda-benda yang bertahan lama, yaitu seperti batu, logam, atau gading. Selanjutnya ada ikonografi, yaitu ilmu tentang arca dan patung kuno. Kemudian ada numismatik, yaitu ilmu yang mempelajari mata uang kuno, asal-usul, teknik pembuatan, sejarah, mitologi, dan seninya. Kemudian ada genealogi, yaitu pengetahuan tentang asal-usul nenek moyang atau keturunan keluarga-keluarga seseorang. Selanjutnya ada filologi, yaitu ilmu yang mempelajari naskah-naskah kuno. Selanjutnya ada etnografi, yaitu cabang dari antropologi yang menggambarkan tentang kebudayaan suatu masyarakat atau kelompok suku bangsa. Lanjut ada ilmu-ilmu sosial, yaitu cabang-cabang ilmu sosial seperti ekonomi, geografi, sosiologi, psikologi, dan lain-lain menjadi pisau analisis yang sangat membantu dalam penelitian dan penulisan sejarah. Kemudian ada statistik. Statistik membantu ilmu sejarah menjadi ilmiah karena menggunakan fakta dan data kuantitatif. Selanjutnya sekarang ada komputer atau internet. Saat ini, penelitian dan penulisan sejarah sangat terbantu dengan komputer dan internet. Semua bahan yang dibutuhkan dapat diunduh dari internet. Karya-karya sejarawan juga dapat dipublikasikan melalui internet. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Juliati. Saya dari kelompok 1 untuk makalah sejarah peradaban Islam, yang temanya konsep-konsep peradaban dalam Islam. Untuk memenuhi tugas dari Ibu Fatimatuz Zahro, saya akan mempresentasikan tentang manfaat sejarah peradaban Islam, di mana yang kita ketahui bahwa sejarah adalah peristiwa masa lampau yang menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia, dan sejarah adalah sumber informasi dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Sejarah memiliki nilai dan arti penting yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Hal tersebut dikarenakan sejarah menyimpan atau mengandung kekuatan yang dapat menimbulkan dinamisme dan melahirkan nilai-nilai baru. Pentingnya memahami sejarah peradaban Islam tidak semata-mata untuk mengetahui tanggal, bulan, tahun, atau abad suatu peristiwa yang ada di peradaban Islam di masa lampau, namun juga memahami realitas Muslim untuk mengetahui suatu peristiwa peradaban Islam. Dengan mengkaji sejarah, dapat diperoleh informasi tentang aktivitas peradaban Islam dari zaman Rasulullah sampai sekarang, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, kemajuan, kemunduran, bahkan kebangkitan kembali peradaban Islam. Ada beberapa manfaat dalam mempelajari sejarah peradaban Islam menurut Haji
Fatihah. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran komunitas, memiliki fungsi psikologis yang strategis, yang praktis dan membangkitkan rasa dan optimisme suatu komunitas atau bangsa. Yang kedua, membangkitkan inspirasi untuk menjadi rujukan, mengambil pelajaran dan dapat dijadikan inspirator untuk menata hari esok yang lebih baik. Dan yang ketiga, membiasakan diri kontekstual. Meskipun penuh dengan konsep-konsep sulit, tetapi selalu menghadirkan referensi kejadian historinya selalu melibatkan dimensi ruang dan waktu. Dan keempat, mendorong berpikir kritis. Sejarah peradaban yang dipahami akan mendorong orang berpikir kritis. Dan yang kelima, meningkatkan penghargaan atas jasa masyarakat sebelumnya, menggambarkan perjuangan masyarakat terdahulu untuk mempertahankan hidup yang lebih baik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manfaat mempelajari sejarah peradaban Islam ini, kita bisa mengetahui apa yang telah terjadi pada masa lampau, seperti pengertian sejarah, pengertian peradaban Islam kebudayaan, metode sejarah, periodisasi sejarah. Dan disinilah kita akan mengetahui bahwa sejarah itu menjelaskan dari yang masa lampau hingga sekarang. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk Ibu Siti Fatimah Zahroh, saya mohon maaf atas kekurangan saya dalam presentasi. Kesalahan yang terdapat dari saya sendiri dan kebenaran hanya ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamaliyah dari kelompok 1 kelas PAI 2C. Nomor NIM saya 11901127. Saya akan menjelaskan konsep-konsep dasar dalam keperadaban Islam bagian periodisasi sejarah. Sejarah adalah peristiwa masa lampau di mana manusia menghasilkan peradaban sebagai bukti jejak kehidupannya. Peristiwa tersebut terjadi dalam ruang dan waktu tertentu serta mengalami pasang surut dari masa ke masa. Pernyataan ini menggambarkan bahwa sejarah peradaban melalui periodisasi. Periodisasi sejarah merupakan ciri bagi ilmu sejarah yang mengkaji peristiwa dalam konteks waktu dan tempat dengan tolak ukur yang bermacam-macam. Menurut Nuruzaman Siddiq, ada beberapa tolak ukur dalam penyusunan periodisasi. Yang pertama, sistem politik biasanya digunakan pada sejarah konvensional. Dengan demikian, bagi periodisasi model ini, tunggalnya adalah pada bentuk negara atau pada sistem politik yang dianut oleh pemerintahan negara. Yang kedua, persoalan ekonomi atau maju mundurnya ekonomi dalam sebuah negara. Dengan demikian, periodisasi ini menganggap bahwa tingkat kemajuan ekonomilah yang menjadi ciri khususnya, dengan alasan bahwa faktor ekonomi sangat dominan dalam mendorong terjadinya proses integrasi suatu masyarakat. Ekonomi merupakan faktor penting pula yang memengaruhi integrasi sosial, politik, budaya, dan sebagainya. 3. Tingkat peradaban atau civilization dan kebudayaan atau kultur suatu bangsa sebagai ciri khusus masuk dan berkembangnya suatu agama. Nuruzaman Siddiq juga membagikan perjalanan sejarah peradaban Islam dalam 3 periode besar. Yang pertama, periode klasik pada 650 sampai 1250 sampai 1250 Masehi, meliputi 2 masa kemajuan, yaitu masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan masa-masa permulaan Daulah Bani Abbasiyah. Mengenai zaman Islam klasik, Harun Nasution menyebutkan antara 650 sampai 1250 Masehi. Ini terjadi semenjak Rasul menyebarkan risalahnya sampai hancurnya Baghdad pada abad 13 Masehi. Masa ini merupakan masa perluasan wilayah, integrasi, dan keemasan Islam.
Perluasan wilayah yang dimulai oleh Khulafaur Rasyidin dilanjutkan Bani Umayyah dan mencapai keemasan pada masa Bani Abbasiyah, membuat Islam menjadi negara besar. Yang kedua, periode pertengahan pada 1250 sampai 1800 Masehi. Pada periode ini terjadi dua masa kemunduran dan masa tiga kerajaan besar, Turki Utsmani, Daulah Safawiyah, dan Daulah Mongoliyah di India. Fase tiga kerajaan besar mengalami kemajuan pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan mengalami kemunduran kembali pada 1700 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, periode modern pada 1800 Masehi sampai sekarang. Pada periode ini, umat Islam banyak belajar dari dunia barat dalam rangka mengembangkan balance of power. Dalam era ini, Islam mungkin bangkit kembali dengan melakukan perubahan atau tajdid. Adapun menurut Al-Hashmi, periode sejarah peradaban Islam dibagi oleh para ahli sejarah kebudayaan Islam menjadi 9 periode. Yang pertama, masa permulaan Islam diawali sejak Islam diturunkan pada 17 Ramadan 12 tahun sebelum Hijriyah atau 610 Masehi sampai tahun 41 Hijriyah atau 661 Masehi. Kedua, masa dinasti Umayyah dari 41 Hijriyah atau 661 Masehi sampai tahun 2 Hijriyah atau 750 Masehi. Tiga, masa dinasti Abbasiyah 1 dari 132 Hijriyah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriyah atau 804. Tiga, masa dinasti Abbasiyah 2 232 Hijriyah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriyah atau 946 Masehi. 5. Masa dinasti Abbasiyah 3 dari 304 Hijriyah atau 946 Masehi sampai 467 Hijriyah atau 1075 Masehi. 6. Masa dinasti Abbasiyah 4 dari 467 Hijriyah atau 1075 Masehi sampai 656 Hijriyah atau 1261 Masehi. 7. Masa dinasti Mughal dari 656 Hijriyah atau 1261 Masehi sampai 925 Hijriyah atau 1520 Masehi. 8. Masa dinasti Utsmaniyah dari 925 Hijriyah atau 1520 Masehi sampai 1213 Hijriyah atau 1801 Masehi. 9. Masa kebangkitan baru dari tahun 1213 Hijriyah atau 1890 Masehi sampai abad 22. Sampai abad 20. Pembagian tersebut berdasarkan keberadaan suatu pemerintahan dan masa pemerintahannya. Sementara itu, Harun Nasution membagi pula sejarah peradaban Islam ke dalam 3 periode. Pertama, periode klasik pada saat 650 sampai 1280 Masehi, merupakan zaman kemajuan yang dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan 650 sampai 1000 Masehi dan fase disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi. Pada fase disintegrasi, kekuasaan politik Islam mulai pecah yang ditandai dengan kemunculan dinasti-dinasti kecil sehingga dunia Islam menjadi lemah dan mudah dihancurkan oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. 2. Periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi dibagi menjadi 2 fase. Pertama, fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi. Pada periode ini disintegrasi dan desentralisasi semakin tajam. Pertentangan antara Sunni dan Syiah serta Arab dan Persia sangat marak terjadi. Kedua, fase 3 dinasti besar 1500 sampai 1700 Masehi
dan zaman kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. 3 dinasti besar yang dimaksud adalah Turki Utsmani di Turki, dinasti Safawi di Persia, dan dinasti Mughal di India. Masing-masing dinasti menunjukkan kemajuan peradaban di bidang politik, militer, arsitektur, dan ilmu pengetahuan, terutama di Persia. 3. Periode modern 1800 Masehi sampai sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Periode ini ditandai dengan wilayah-wilayah Islam yang memerdekakan diri dari penjajahan Barat. Selain menyatakan diri sebagai negara yang berdaulat, dari wilayah tersebut muncul pembaruan pemikiran Islam. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.